Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita karunia, memberikan kita kenikmatan. Yang dimana kenikmatan itu apabila kita hitung, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam yang memperjuangkan agama Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelak kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sedikit apa sih itu takwa. Kita sering mengatakan bertakwalah kepada Allah, jangan kalian bermaksiat, takwa. Tapi kadang lupa apa sih takwa itu. Kalau dari takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa itu takwa? Mahwa takwa? Apa itu takwa? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawabnya, wahai Amrul Mukminin, apabila kamu berjalan di suatu tempat yang gelap, penuh duri, penuh yang berduri-duri, penuh paku, penuh segala macam yang bisa melukai kaki kita, apa yang kamu akan lakukan? Umar menjawab, aku akan berjalan dengan hati-hati. Nah, itulah takwa, kata Ubay bin Ka'ab. Jadi apabila kita itu melaksanakan suatu perintah Allah, jangan sampai kita itu melaksanakan larangan Allah. Jangan kebalik-balik. Yang dilarang malah dilaksanakan, yang diperintahkan malah tidak dilaksanakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Seluas langit dan bumi. Kita bayangkan, kita dikasih suatu ganjaran surga seluas langit dan bumi. Jannatun berasal dari jannah. Surga itu jannatun yang artinya kebun, taman. Kita bayangkan bagaimana perasaan kita apabila dihadapkan dengan pahala surga, kebun, taman yang penuh dengan bunga-bunga seluas langit dan bumi. Pasti hati kita akan tenang. Apalagi kata Bang Abdallah, bidadari katanya. Belum lagi tambah bidadari. Ada cuma bidadari. Itulah surga seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan di dalam selanjutnya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi mau di waktu lapang maupun dia lagi banyak rezekinya, dia mau berinfak. Bukan hanya di waktu lapang saja, tapi di waktu sempit, di waktu susah dia mau berinfak untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya waktu di zaman apa? Covid itu di waktu-waktu sempit kita juga kesempitan untuk mendapatkan suatu bahan pangan, orang lain juga membutuhkan bahan pangan. Maka di waktu-waktu itulah kita sedang diuji.
seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Orang yang kuat bukanlah orang yang gulat, yang menang dalam ring tinju atau sparring, tapi orang yang kuat itu yang bisa menahan amarahnya. Kemudian setelah orang yang menahan amarahnya ini, ada satu kisah yang ini dikisahkan oleh Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapakah itu? Cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kala itu Ali Zainal Abidin sedang dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang putra. Kemudian Ali Zainal Abidin ini mengundang para kerabatnya, para tetangganya untuk mengacarai akikahnya anak tersebut. Ketika sudah datang tamunya, kemudian Ali Zainal Abidin memanggil budaknya. Budaknya untuk mengangkat makanan yang berisi akikahan. Ketika budaknya dipanggil hendak menghampiri kepada jamuan tamunya, budaknya ini agak ceroboh. Ketika mengangkat panci yang berisi makanan, kita bayangkan mungkin gulai atau tongseng yang sangat banyak gitu ya, yang baru panas-panasnya, baru diangkat dari kompor, diangkat gini, kemudian tidak sengaja budaknya ini menginjak roknya sendiri, jadi jatuh karena terinjak roknya sendiri. Kemudian panci yang berisi makanannya tadi jatuh di pangkuan Ali Zainal Abidin yang ada anaknya. Anaknya seketika mati seketika di waktu itu. Kemudian badan Ali Zainal Abidin juga ikut sakit saking panasnya makanan tersebut. Marah Ali Zainal Abidin ketika hendak menampar budaknya. Kemudian budaknya para ulama, budak salafus soleh, mengucapkan ucapan yang baik. Yang diucapkan adalah ayat Allah. Ketika Ali Zainal hendak menampar ini, budaknya mengatakan wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dikatakan ayat Allah yang keluar, kata-kata orang budak. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Sudah kutahan marahku, kata Ali Zainal Abidin. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dibalas apa itu? Dilanjutkan lagi. Dan aku sudah memaafkan kamu, dan aku sekarang sudah memerdekakan kamu. Karena yang dibalas adalah ayat Allah. Ali Zainal Abidin takut kepada ayat Allah. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Kemudian dilanjutkan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian sebelum budaknya itu pergi dari rumahnya Ali Zainal Abidin, budaknya di stop dulu. Kamu jangan pergi dulu. Ali Zainal Abidin masuk ke dalam rumahnya, mengambil uang 1000 dinar diberikan kepada budaknya untuk memerdekakan budaknya. Itulah akhlaknya para salafus soleh ketika mendengarkan, ketika menghayati ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Dia paham, dia tahu bahwa di suatu kondisi tersebut imannya baru diuji. Seberapa ketakwaannya dia ketika diuji dalam kondisi tersebut. Sedang mepet-mepetnya dia diuji. Anaknya meninggal, kemudian dibebaskan budaknya. Enggak cuma itu, budaknya dikasih pesangon 1000 dinar untuk memerdekakan budaknya. Itulah akhlak para salafus soleh. Dan itu adalah salah satu ciri-cirinya orang-orang bertakwa tadi, yaitu berinfak di kala lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian masih dilanjutkan ciri-ciri tentang orang bertakwa di ayat selanjutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah. Jadi ketika
kita tuh bermaksiat sama Allah, ketika memandang hal-hal yang buruk, ketika melakukan suatu perbuatan maksiat langsung ingat Allah, astagfirullahaladzim. Bukan mengingat melihat ahwat, astagfirullah. Masih gini. Nggak gini lagi. Astagfirullahaladzim. Atau cuma sekali tapi lama, astagfirullahaladzim. Bukan seperti itu, tapi ketika melihat suatu perbuatan yang maksiat, melihat suatu kelakuan yang bermaksiat kita, maka langsung beristighfar, astagfirullahaladzim, langsung ingat Allah dan bertobat di waktu itu juga, dan tidak mengulangi perbuatan itu juga. Ada asbabul nuzul turunnya ayat ini. Namanya sahabat Rasulullah ini Nabhan At-Tamar. Kenapa At-Tamar? Nabhan At-Tamar karena dia ini adalah penjual bakul kurma. At-Tamar. Dia adalah penjual bakul kurma. Dikisahkan bahwa Nabhan At-Tamar itu ketika sedang berjualan kurma, melihat seorang yang sangat cantik telapaknya, sangat cantik. Kemudian setelah dia melihat wanita tersebut, dia merasa nggak tahan nafsunya. Kemudian tiba-tiba Nabhan At-Tamar itu mau meluk dan menciumnya. Saking tidak bisa menahan nafsunya. Nabhan At-Tamar seperti itu. Kemudian seketika itu juga Nabhan At-Tamar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah, saya telah berbuat maksiat ya Allah. Saya telah menzolimi diri saya sendiri ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Saya tidak hanya memegang, tapi saya memeluk dan menciumnya wanita ya Allah. Ya Rasulullah, gimana ini ya Rasulullah? Padahal kata Rasulullah, lebih baik tangannya seorang laki-laki itu dicor pakai besi yang panas daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Gimana ya Rasulullah? Maka turunlah ayat ini untuk mengingatkan kejadian tersebut, bahwa apabila kita berbuat mahisyam, apabila kita berbuat suatu keburukan, maka kita harus langsung ingat Allah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Mungkin dari rangkaian dari ciri-ciri tentang orang bertakwa ini, kita sulit untuk melakukannya. Tapi jangan bilang sulit dulu, paling tidak kita mencobanya untuk bagaimana kita itu meraih agar kita itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila terdapat kesalahan ketika saya menyampaikan, itu karena kebodohan saya sendiri, itu karena kesalahan saya sendiri. Apabila itu adanya kebaikan ketika saya menyampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.